Ada fase ketika kamu berhenti mengejar makna di balik segala hal. Bukan karena menyerah, tapi karena lelah mencari di tempat yang jauh. Kamu mulai hadir di pagi yang biasa, napas yang sederhana, langkah yang tidak ingin kemana-mana. Dan tanpa disadari, hidup terasa cukup di sini. Kesadaran tidak lagi datang sebagai pencerahan besar. Ia hadir diam-diam saat kamu mencuci piring, menatap langit, atau duduk tanpa tujuan. Tidak ada yang istimewa, tapi terasa nyata. Seolah hidup berkata pelan, kamu tidak perlu kemana-mana untuk menemukanku. Jika kamu sedang berada di fase ini, fase ketika hidup terasa lebih sederhana, tapi lebih nyata, kamu tidak sendiri. Subscribe untuk menemani perjalanan kesadaran yang membumi, pelan, dan jujur bersama kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah hadir di ruang ini. Ada masa ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak sedang kehilangan apapun. Pencarian yang dulu terasa penting, kini tidak lagi mendesak. Bukan karena semua jawaban sudah didapat, tapi karena hatimu tidak lagi terburu-buru. Ada rasa cukup yang muncul tanpa penjelasan. Kamu berhenti bertanya apa maknanya pada setiap kejadian. Hidup berjalan apa adanya, dan itu tidak terasa salah. Tidak ada dorongan untuk memahami semuanya sekarang juga. Kamu membiarkan hari-hari berlalu dengan ritme yang lebih manusiawi. Dulu, diam terasa seperti kekosongan. Sekarang diam terasa seperti ruang bernapas. Tidak ada kepanikan di dalamnya, hanya jeda yang hangat. Kamu mulai percaya bahwa tidak semua hal harus segera dipahami. Pencarian tidak berhenti, ia hanya berubah bentuk. Ia tidak lagi berisik, tidak lagi menuntut, ia menjadi kehadiran lembut yang menemani langkahmu. Dan itu terasa jauh lebih jujur. Diam tidak selalu berarti tersesat. Ada diam yang justru tahu kemana ia mengarah. Kamu berada di fase itu sekarang. Tidak banyak bicara, tapi tidak kosong. Ada kompas halus yang bekerja di dalam. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan dirimu. Tidak ada dorongan untuk membela pilihan hidupmu. Diam menjadi bentuk kepercayaan pada proses, bahwa langkahmu tetap berjalan meski tanpa suara. Dalam diam itu, kamu mendengar tubuhmu lebih jelas. Kelelahan, kebutuhan, dan batas mulai terasa nyata. Bukan sebagai masalah, tapi sebagai penunjuk arah. Diam tidak menghentikanmu, ia menyelaraskanmu. Kamu tidak sedang menunggu sesuatu terjadi. Kamu sedang berada di sini sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup. Diam pun tidak terasa menakutkan lagi. Hari-harimu tidak berubah drastis. Rutinitas masih sama, waktu berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Hidup tidak lagi terasa kosong di sela-selanya. Kamu mulai hadir saat melakukan hal-hal kecil. Makan, berjalan, berdiam, semuanya terasa lebih nyata. Tidak ada momen besar, tapi ada kehadiran penuh. Dan itu memberi rasa cukup yang tenang. Dulu kamu mencari momen istimewa. Sekarang kamu menemukannya di hal biasa, tanpa ekspektasi, tanpa narasi berlebihan. Hidup terasa lebih ramah saat kamu tidak menuntutnya. Kepenuhan ini tidak berisik. Ia tidak perlu diumumkan atau dibagikan. Ia tinggal di tubuh, tenang, stabil, seperti rumah yang akhirnya kamu masuki. Kesadaran tidak lagi datang sebagai momen puncak. Ia hadir saat kamu bangun pagi dan menjalani hari. Tidak ada kilatan besar, hanya kehadiran utuh. Dan itu terasa lebih nyata. Kamu tidak lagi memisahkan spiritual dan biasa. Semua terasa menyatu dalam pengalaman hidup. Kesadaran tidak naik ke langit, ia turun ke tubuh. Dan di sanalah ia tinggal. Kamu mulai merasakan kapan harus berhenti, kapan harus bergerak, dan kapan cukup diam. Bukan dari pikiran, tapi dari rasa yang jujur. Kesadaran menjadi penuntun yang lembut. Tidak ada lagi keinginan untuk terlihat sadar.
Kesadaran menjadi privat, sederhana, personal. Ia hidup di caramu memperlakukan hari, dan itu terasa utuh. Ketenangan ini tidak datang karena semuanya baik-baik saja. Ia datang meski hidup tetap berjalan apa adanya. Tidak ada alasan khusus, tidak ada pembenaran. Tenang hadir begitu saja. Kamu tidak lagi mencari sumber ketenangan. Ia sudah tinggal di dalam tubuhmu. Tidak tergantung keadaan, tidak menunggu kondisi. Ia stabil dan sederhana. Masalah tetap datang dan pergi, namun reaksimu tidak lagi sama. Ada jarak lembut yang menjaga keseimbangan. Tenang tidak menghilangkan hidup, ia menemani. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa aku tenang?" Kamu hanya hidup dari tempat yang lebih dalam, tanpa narasi, tanpa usaha. Tenang menjadi bagian dari caramu hadir. Ada waktu ketika kamu berhenti mengejar pengalaman yang terasa tinggi. Kamu tidak lagi menunggu momen tertentu untuk merasa utuh. Kehadiran tidak datang sebagai lonjakan, tapi sebagai aliran halus. Dan itu terasa jauh lebih jujur. Kamu menyadari bahwa kesadaran tidak selalu terasa istimewa. Ia sering muncul saat kamu tidak mencarinya. Tidak ada sensasi besar, hanya rasa hadir yang stabil. Dan itu cukup. Pencarian yang dulu penuh harap kini berubah menjadi kepercayaan. Kamu membiarkan hidup menunjukkan dirinya sendiri, tanpa paksaan, tanpa ekspektasi spiritual. Dan keheningan pun terasa ramah. Kamu tidak merasa kehilangan apapun dengan berhenti mengejar. Justru ada ruang yang terbuka di dalam, ruang untuk hidup apa adanya, tanpa perlu terasa luar biasa. Perhatianmu kini turun ke hal-hal kecil. Cara kamu berjalan, bernapas, dan mendengar. Tidak ada yang berubah di luar, namun di dalam, kamu benar-benar hadir. Kesadaran tidak lagi melayang. Ia duduk tenang di aktivitas sehari-hari. Kamu tidak terburu-buru menyelesaikan hari. Kamu menjalaninya. Tidak ada kebutuhan untuk membuat hidup terasa bermakna. Makna muncul saat kamu hadir sepenuhnya. Hal-hal biasa tidak lagi terasa hampa. Mereka terasa utuh. Kamu berhenti mencari sesuatu di balik momen. Kamu tinggal di dalam momen itu sendiri. Dan kehadiran itu terasa menenangkan, tanpa usaha berlebih. Makna tidak lagi datang sebagai jawaban besar. Ia muncul di sela-sela kehidupan, di percakapan ringan, di diam yang jujur, tanpa perlu dicari. Kamu tidak lagi bertanya apa arti semua ini. Kamu menjalani, lalu merasakannya. Dan di situ, sesuatu terasa selaras, tanpa penjelasan panjang. Makna terasa lebih dekat saat kamu berhenti menekannya. Ia tidak datang sebagai konsep. Ia hadir sebagai rasa yang menetap, tenang, dan tidak menuntut. Kamu mulai percaya bahwa hidup tidak harus dimengerti sepenuhnya. Cukup dijalani dengan jujur, dan makna akan menemui jalannya sendiri, tanpa dipanggil. Ketenangan tidak hanya tinggal di pikiran. Tubuhmu mulai ikut merasakannya. Bahumu lebih rileks, napas lebih dalam. Ada rasa aman yang menetap. Kamu lebih peka pada sinyal tubuh. Kapan perlu berhenti, kapan cukup. Bukan sebagai kontrol, tapi sebagai perawatan. Tubuh tidak lagi dipaksa. Tidak semua ketenangan terasa emosional. Sebagian hadir sebagai keheningan fisik, tanpa ketegangan yang berlebihan, tanpa dorongan untuk selalu siap. Kamu menyadari bahwa tubuh juga bagian dari kesadaran. Bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Ia menjadi rumah yang aman, tempat kamu kembali. Hari-harimu tidak selalu sibuk, namun tidak lagi terasa kosong. Ada kehadiran yang mengisi ruang di antaranya, tanpa perlu direncanakan. Kamu tidak mengisi waktu untuk lari dari diri sendiri. Kamu tinggal bersama dirimu dengan lebih ramah. Kesendirian terasa ringan, tidak menekan. Tidak ada kebutuhan untuk terus produktif.
atau merasa harus berkembang setiap saat. Hadir saja sudah cukup, dan itu terasa utuh. Hari-hari berjalan tanpa sorotan, namun kamu tidak merasa tertinggal. Kamu berada di hidupmu sendiri, dan itu terasa tepat. Hening kini tidak lagi terasa kosong. Ia bukan ruang yang harus diisi, tapi tempat untuk bernapas. Kamu tidak merasa kehilangan apapun di dalamnya. Justru ada rasa pulang yang lembut. Tidak ada dorongan untuk mencari distraksi. Pikiran tidak sibuk menuntut makna. Kamu membiarkan waktu berjalan tanpa diseret, dan itu terasa cukup. Hening menjadi ruang aman, bukan jeda yang canggung. Kamu tidak terburu-buru keluar darinya. Ada kepercayaan bahwa tidak apa-apa berhenti sejenak, tanpa rasa bersalah. Kamu menyadari bahwa hening tidak selalu dramatis. Ia sering hadir dengan sangat sederhana. Namun justru disitulah ketenangan bertahan, tanpa perlu dibuktikan. Ada fase ketika hidup tidak lagi terasa seperti teka-teki. Kamu berhenti mencari arti di balik setiap kejadian. Apa yang datang, kamu terima sebagai pengalaman, tanpa perlu diberi label. Kamu tidak lagi merasa harus memahami segalanya. Tidak semua hal perlu dirangkai menjadi cerita. Sebagian cukup dirasakan, lalu dilepas, dan hidup tetap berjalan. Kelegaan muncul saat kamu berhenti menafsirkan. Tidak ada tekanan untuk mengerti dengan benar. Kamu memberi ruang pada ketidaktahuan yang tenang, tanpa rasa cemas. Hidup terasa lebih ringan saat tidak harus dijelaskan. Kamu tinggal di dalamnya, bukan di atasnya, dan itu terasa lebih jujur, lebih hidup. Kesadaranmu tidak lagi ingin terlihat istimewa. Tidak ada kebutuhan untuk membagikan pencerahan. Ia hadir diam-diam, tanpa pengumuman, dan tetap nyata. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan prosesmu, tidak juga membandingkannya dengan orang lain. Apa yang terjadi di dalam cukup untukmu, tanpa validasi. Kesadaran kini terasa seperti kebiasaan lembut, bukan pencapaian yang harus dirayakan. Ia menyatu dengan caramu hidup, tanpa drama. Kamu mulai percaya bahwa yang sunyi pun bermakna. Tidak semua perubahan perlu sorotan. Sebagian cukup terjadi dan menetap. Diam tidak lagi terpisah dari aktivitas harian. Ia ikut hadir saat kamu menjalani rutinitas. Tidak mengganggu, tidak menginterupsi. Hanya menemani. Kamu tidak perlu menyisihkan waktu khusus untuk tenang. Ketenangan menyelinap di sela-sela kesibukan. Saat berjalan, bekerja, atau beristirahat, ia tetap ada. Diam tidak menuntut perhatian penuh. Ia hadir sebagai latar yang stabil, menjaga ritme batin tetap lembut, tanpa harus disadari terus-menerus. Rutinitas tidak lagi terasa membosankan, karena ada kesadaran yang tinggal di dalamnya. Kamu tidak merasa terjebak, kamu hadir. Rasa cukup tidak datang dari pencapaian, ia muncul tanpa kamu undang. Tidak berisik, tidak mendesak, hanya terasa pas. Kamu tidak lagi menunggu hidup terasa lengkap. Apa yang ada sekarang terasa memadai, bukan karena sempurna, tapi karena diterima. Tidak ada dorongan untuk menambah atau mengurangi. Kamu tinggal bersama apa yang sudah ada, dan itu tidak terasa kurang, tidak juga berlebihan. Rasa cukup ini tidak perlu dijaga mati-matian. Ia bertahan karena kamu tidak melawannya, dan disitulah ketenangan menetap, pelan tapi stabil. Kehidupan sehari-hari tidak lagi terasa remeh. Hal-hal sederhana justru menjadi tempat kehadiranmu bertumbuh. Tidak ada momen yang perlu dibuat istimewa, karena yang biasa pun terasa hidup. Kamu tidak lagi memisahkan yang spiritual dan yang nyata. Semua terasa berada di ruang yang sama. Makan, berjalan, diam, semuanya setara, semuanya hadir. Tidak ada tuntutan untuk merasakan sesuatu. Kamu cukup ada di dalam momen, dan kehadiran itu sendiri terasa cukup,
tanpa upaya. Di titik ini, hidup tidak perlu dinaikkan levelnya, ia hanya perlu dijalani dengan utuh, dan di sanalah kesakralannya tinggal, tanpa nama. Kamu tidak lagi mencari dirimu di pengalaman besar, justru kamu menemukannya di hal-hal nyata, di tubuh yang bernapas, di hari yang berjalan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk melarikan diri dari keseharian. Yang nyata kini terasa cukup menampungmu. Kamu tidak kehilangan kedalaman, justru kamu menemukannya. Diri tidak lagi terasa sebagai konsep. Ia hadir sebagai rasa yang stabil, tidak dramatis, tapi jelas. Kamu menyadari bahwa dirimu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu untuk dikenali tanpa pencarian. Dan kini, kamu bertemu dengannya di sini. Makna tidak lagi menjadi tujuan. Kamu berhenti bertanya apa artinya semua ini. Hidup tidak terasa hampa karenanya, justru terasa lapang. Tanpa pencarian, tidak ada tekanan, tidak ada rasa tertinggal. Kamu menjalani hari tanpa perlu jawaban, dan itu terasa aman. Hidup kini tidak harus bermakna untuk layak dijalani. Ia cukup hadir apa adanya, dan kamu bersamanya tanpa jarak. Di sini, kamu berhenti menilai perjalananmu. Tidak ada standar yang harus dicapai. Hidup berjalan, dan kamu ikut berjalan. Kesadaran tidak lagi datang dan pergi. Ia menetap sebagai cara hidup, bukan sesuatu yang diingat, tapi dijalani. Kamu tidak perlu mengatur diri untuk sadar. Ia hadir dengan sendirinya, dalam pilihan kecil, dalam cara kamu merespons. Tidak ada jarak antara batin dan tindakan. Apa yang kamu rasakan, sejalan dengan yang kamu lakukan. Tidak sempurna, tapi jujur. Hari-hari terasa lebih sederhana, namun lebih utuh, karena kamu hadir sepenuhnya, di dalamnya. Makna tidak lagi dicari, ia tinggal dengan tenang, di kehidupan yang kamu jalani setiap hari, tanpa sorotan. Tidak ada momen puncak yang perlu ditunggu. Setiap hari terasa cukup, bukan karena istimewa, tapi karena nyata. Kamu tidak merasa telah sampai, kamu hanya merasa hadir, dan itu sudah lebih dari cukup, tidak perlu lebih. Di titik ini, hidup tidak perlu diberi arti, karena ia sudah dijalani dengan penuh, dan di sanalah makna tinggal, diam tapi nyata. Mungkin tidak ada satu momen besar yang bisa kamu tunjuk, tidak ada jawaban yang terasa menggelegar, tapi ada sesuatu yang menetap dengan tenang di dalam dirimu, rasa hadir yang tidak lagi perlu dicari, dan disitulah hidup mulai terasa cukup. Kamu tidak menjadi orang yang berbeda secara mencolok, kamu hanya menjadi lebih hadir di hidupmu sendiri. Hari-hari tetap berjalan sederhana, namun kini kamu menjalaninya tanpa terburu-buru, tanpa kehilangan dirimu di tengah jalan. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama dirimu sendiri. Jika ruang ini terasa aman dan menenangkan, kamu boleh tinggal lebih lama. Subscribe untuk cerita-cerita yang tidak mengajak pergi jauh, tapi mengajak pulang ke kehidupan yang sedang kamu jalani. Aku senang kamu ada di sini.